Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imam al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi wa ghafara lahu wa li masyayikhihi wa li masyayikhina amin. Qala al-imam al-muallif faslun fi sidqi wa sadaqati. Adapun ini yaitu fasal pada menjelaskan tentang kejujuran dan pertemanan. Qala alaihi salatu wassalam, telah bersabda Nabi alaihi salatu wassalam, ya Ali, wahai Ali, usduq wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Jujurlah engkau meskipun membahayakan kejujuran itu padamu di dunia, maka sesungguhnya kejujuran itu memberi manfaat padamu di akhirat. Wala takdzib, dan janganlah kamu berdusta. Wa inna fa'aka fil ajili, sekalipun menguntungkan oleh dusta itu akan kamu di dunia, fa innahu yadurruka fil ajili, maka semuanya bohong itu merugikan kamu fil akhirati, di akhirat. Wallahu a'lamu bissawab. Segitu. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kajian kita masih meneruskan wasiat-wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu, berbicara tentang pentingnya kejujuran dalam hidup dan kehidupan seorang manusia. Kata Nabi, ya Ali, wahai Ali, usduq, berlaku jujurlah engkau, berperilaku jujur. Jujur itu apa ya? Siddiq itu definisinya, saudara, muwafaqatul khabar bil waqi'. Jujur itu adalah sesuainya berita yang disampaikan dengan kenyataan. Sesuainya berita yang disampaikan dengan kenyataan, itu disebut jujur. Lawanannya bohong, kadzib, yaitu mukhalafatul khabar bil waqi'. Berita yang disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan. Jujur ini adalah ibadah yang harus dikerjakan oleh kita, hamba-hamba Allah. Jujur itu merupakan tanda ada keimanan kepada Allah, dan jujur ini berat. Karena jujur ini adalah sikap yang berat, Allah tidak langsung nyuruh kita jujur dalam Al-Quran, tapi disuruh berkumpul
pada barisan orang-orang yang jujur. Allah nyatakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah menjadi kalian bersama orang-orang yang jujur. Tidak disuruh jujur sama Allah, tapi disuruh ngikutin mereka-mereka yang punya sifat sidq. Kita disuruh ngikut di barisan mereka yang memiliki kejujuran. Ikut aja di kelompok yang memiliki kejujuran. Jangan ada di barisan orang yang bohong, tapi harus ada di barisan orang-orang yang jujur. Perlu difahami oleh kita bersama, jujur itu adalah sifatnya Allah. Maka kita disuruh berkumpul bersama yang jujur, ya berkumpul bersama Allah. Karena Allah itu sifatnya jujur. Dalam Al-Quran Allah jelaskan, qul sadaqallah. Katakan olehmu wahai Nabi Muhammad, Allah itu jujur. Begitu. Dalam surat An-Nisa Allah jelaskan, wa man asdaqu minallahi haditha. Siapa yang paling jujur daripada Allah dari segi perkataannya? Tidak ada yang lebih jujur lagi dari segi firman-Nya selain Allah. Dalam ayat yang lain, wa man asdaqu minallahi qila. Tidak ada yang paling jujur daripada Allah dari segi perkataannya. Maka Al-Quran itu adalah kitab kejujuran. Apa aja berdasarkan kejujuran, sebab itu adalah firman Allah. Kalau kita baca Quran, sesudah selesai kita baca Sadaqallahul Azim. Allah itu jujur. Begitu. Suka diterjemah maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jujur. Kedua, jujur itu sifat para rasul dan para nabi. Semua nabi sejaklah dia Nabi Adam sampailah Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, semuanya bersifat jujur. Dalam surat Yasin Allah jelaskan, hadza ma wa'adar rahman. Apa itu terusannya? Hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursal. Telah jujur para rasul. Jujur merupakan sifat yang melembaga pada pribadi nabi dan rasul. Semuanya jujur. Tidak ada yang bohong, enggak ada. Dipuji kejujuran ini menjadi dasar bagi hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah. Wasadaqal mursalun. Dalam surat Maryam, wadhkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya. Ingatkan olehmu pada umatmu
di dalam Alkitab tentang cerita Nabi Ibrahim. Sampai itu dongengin perjalanan hidup Ibrahim. Emang apa? Innahu kana siddiqan. Sesungguhnya Ibrahim itu orang yang selalu jujur. Dipuji oleh Nabi Idris, wadhkur fil kitab Idris innahu kana siddiqan nabiyya. Terangkan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu di dalam Alkitab tentang kisah perjalanan hamba Allah yang namanya Idris. Kalau orang Betawi Haji Idris. Nabi Idris. Emang apa? Innahu kana siddiqan. Idris itu adalah hamba yang selalu jujur. Begitu Nabi Ismail, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Terangkan olehmu wahai Nabi Muhammad kepada umatmu di dalam Alkitab tentang sosok hamba Allah yang namanya Ismail, seorang nabi dan rasul. Emang apa dia? Innahu kana shadiqal wa'di. Ismail itu selalu jujur dalam berjanji, menepati janji. Jujur. Bahkan dalam Al-Quran dikisahkan tentang Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang paling dicintai oleh Allah. Ma dhalla sahibukum wa ma ghawat wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ma dhalla sahibukum, tidak pernah tersesat sahabatmu ini, tidak pernah menyimpang dan tidak pernah bertutur berdasarkan kepentingan nafsu. In huwa illa wahyu yuha, apa yang dituturkan merupakan kejujuran, benar-benar wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, sifat para nabi, sifat para rasul. Makanya Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa kunu ma'as shadiqin, bukan wa kunu shadiqin, jadilah kamu orang jujur. Enggak, jadilah kamu bersama orang-orang yang jujur. Yang jujur, suruh jujur. Maka jujur itu adalah akhlak mulia yang harus dimiliki oleh setiap anak manusia, baik secara individu maupun juga sebagai makhluk sosial yang bergaul bersama orang banyak. Kejujuran merupakan akhlak yang baik. Jujur ini saudara, ama siapa kita kudu jujur? 3 doang, enggak banyak. Kita disuruh jujur 3 doang, enggak banyak. 3, selebihnya bohong enggak apa-apa. Yang penting 3 ini aja. Kudu jujur. Pertama, siddiq ma'allah, kudu jujur bersama Allah. Sama Allah kudu jujur. Kalau benar-benar kita jujur sama Allah, mesti kita bersyahadat. Masa mobil di jalan tol ngebut yang nyupir 3? Kira-kira nyupir 3 apa 1 ya? Hah? Kalau 3 bagaimana kira-kira? Jalan enggak? Enggak benar. Jagat raya ini kayak mobil, ada yang mengatur, yang nyupirin. Yang nyupir satu, namanya Allah, bahasa Arabnya la ilaha illallah. Begitu.
La ilaha illallah. Kita kudu jujur sama Allah. Apa yang kudu jujur sama Allah? Tiga aja kan, calon kemarin tiga juga bebas ya kan. Tiga. Yang pertama, jujur di dalam keyakinan, biar tenang. Keyakinan kita kudu jujur sama Allah. Yakini yang bagi rezeki Allah, jangan takut sama yang ngalamin. Ada warung lagi depan rumah kita, jangan takut dengan yang beli Allah. Tenang aja, mantepin. Sebelum kita ngewarung juga udah banyak saingan. Biasa aja. Ngapa kita pakai keganggu? Itu karena pikiran kita kurang jujur sama Allah. Jujur aja, mantepin. Masa ayam aja makan kita bingung mau makan. Yang sekolah juga kagak ayam, kontrakan gak punya. Ayam. Jujur pada keyakinan kepada Allah. Mantepin. Laksana gunung yang mencakar, nggak goyah. Itulah kejujuran para sahabat. Kedua, jujur sama Allah itu fin niat, pada niat, pada rencana, pada niat. Ini nih kudu jujur. Seringkali kita Allah dikasih PHP. Apa itu PHP itu ya? Pemberi harapan palsu. Tuhan dikasih iming-iming mulu, dikibulin. Pokoknya ya Rabb, kalau gua sehat nih ya Rabb, gua janji mau ke masjid Darul Ma'wa. Udah sehat mancing lagi. Jadi Tuhan kasih bohong mulu. Kalau nggak punya nih, kalau tanah ini laku ya Rob, saya mau haji ya, mau umroh, mau ziarah ke Rasulullah. Udah laku nambah kontrakan lagi. Haji lama 20 tahun. Begitu. Mana kayak begitu ngaji juga lagi orangnya ini. Oh enggak, itu nuduh, nggak benar. Oh gitu. Allah dikasih PHP, janjiin mulu. Begitu, janjiin mulu. Begitu. Niat yang benar sama Allah, yang benar. Bila kita niat itu benar, akan rapi segalanya. Tiga, jujur dengan Allah itu pada rasa takut. Takut sama macan makin dekat makin jauh. Makin jauh. Kalau takut sama Allah makin dekat makin jauh. Makin dekat. Kita kagak nunggu ada musibah dulu baru dekat. Dagang lagi menurun baru nyari tasbih. Mana itu tasbih? Itu tasbih ya mana ya? Yasin itu Yasin. Ini lagi ada masalah ini. Ini kurang yang kayak begini, kurang. Jadi pertama, jujur dengan Allah, bersama Allah. Kan udah tadi tuh, jujur bersama Allah ada 3. Kan kita balik lagi nih. Jujur sama 3 doang. Yang pertama ame Allah. 3 hal sama Allah. Begitu. Kedua, jujur pada diri sendiri. Hidup apa adanya. Kalau kita jujur sama diri sendiri, enggak stres. Hidup ini sederhana. Bila ada orang ngatain kita di belakang, tanamkan di hati kejujuran, berarti kita udah di depan. Yes, alhamdulillah. Begitu. Tandanya diomonginnya di belakang. Berarti kita
Ada orang ngerendahin kita, jujurin di hati, berarti yes, gua udah tinggi, tandanya direndahin. Karena sudah tinggi kita, alhamdulillah. Kalau ada orang fitnah kita, berarti kita orang populer. Begitu dialang-alangin, mau jalan gubernur aja susah banget. Begitu. Biasa, hidup ini sederhana, jujur aja sama diri sendiri. Kita duit banyak, ya silahkanlah. Kalau mau makan mah di restoran kayak jalan-jalan kayak, kalau duitnya banyak. Tapi kalau kita duitnya dikit, ya jangan ikut juga. Jujurlah sama diri sendiri. Duit pas-pasan ikut teman kita jalan-jalan ke Anyer, main ke Pantai Cerita, makan bakso, pulang aja di bis ngomel, najong bang tuh bakso, nang mahal doang, enak juga orang. Bakso kayak begitu aja, ngomel mulu di bis. Itu dari mulai Anyer sampai pintu tol Cilegon, masih itu aja diomongin. Sampai temen yang di sampingnya nanya, dimakan nggak? Habisin, habis lagi. Begitu. Udah, kalau udah masuk perut mah jangan diomongin, udah masuk perut. Lagi juga kalau kedengeran tuh sama dagang bakso yang di Pantai Cerita, dia juga bakal nyalahin kita. Kata dia bakal bilang, gua dagang khusus bagi orang yang duitnya banyak, pengen ngabis-ngabisin duit, maka gua mahalin. Karena memang tujuannya juga mau ngabis-ngabisin duit. Lu kagak ada duit, jangan ke Anyer mainnya Erpetra. Di situ juga ada bakso. Begitu. Nasi goreng mamake ada mamake. Tahu kan nasi goreng mamake? Ya ini di situ aja. Mengapa jauh-jauh? Begitu ke Anyer, ujungnya nyela aja. Udah jujur aja sama diri sendiri. Hidup tuh apa adanya. Kalau jujur sama diri sendiri, hidup ini sederhana. Yang rumit itu pikiran kita. Hidup ini murah. Yang mahal tuh gengsi kita dan gaya kita. Duit pas-pasan, tidur di hotel, merem juga. Di rumah juga merem. Sok-sokan, ini hotel payah banget, nggak ada AC-nya, AC-nya kurang dingin, menang mahal doang. Di rumah lu nggak ada AC, lu ngorok ngapa? Sok banget dah. Udah hidup biasa aja, jujur aja sama diri sendiri. Itu mah ya Allah, dari Kereok ke Puncak, habis itu bawa sweater, mau ngapain? Bawa sweater dingin, dari zaman Kibener, Puncak mau dingin. Ngapa lu ke sono kalau pengen panas Tanjung Priuk? Bener nggak? Hidup itu yang jujur aja, biasa aja. Sama diri sendiri jangan bohong dah. Sama diri sendiri mau ngapain? Sok-sokan. Begitu gayanya orang kaya doang, kata orang kampung gayanya sebakul lu, sebakul gayanya. Jadi maksudnya gayanya tinggi, mau ngapain? Nggak belajar ilmu IPA, fisika, yang namanya benda itu tekanannya tergantung gaya yang ada pada benda. Bila gaya pada benda itu tinggi, maka tekanannya akan tinggi. Begitu hidup itu berbanding lurus dengan gaya. Makin tinggi gaya hidupnya, makin besar tekanan hidupnya. Dianggap hidup ini beban, padahal hidup itu anugerah. Karena tidak jujur sama diri sendiri, biasa aja. Begitu. Ada orang beli mobil, ngapain? Sok-sokan di mobil Alphard lagi, ya duitnya terserah dia, dia mau punya ya kan. Kita biasa aja, jujur aja. Malah alhamdulillah kamu bang punya mobil Alphard, enak, boleh numpang, boleh kan, enak, nggak punya mobil, nggak takut ditangkap polisi, nggak bayar BPKB, nggak bayar perpanjangan, STNK nggak bayar.
nggak puyeng. Yang punya mobil mana pakai jalur darurat, ada polisi lagi, kan gemeter. Kita kan kagak, udah enak aja, udah hidup biasa aja, jujur sama diri sendiri, biar kita itu enak hidup. Jangan sok-sokan. Itu orang nggak punya gayanya tinggi kayak orang-orang kaya, sok-sokan. Kemana? Gua ke mall, ya Allah, ke mall. Ujungnya mau beli kagak, mundar mandir doang. Gua tanya di Tanah Abang rame juga orang mundar mandir, beli mau kagak. Kita mau ngapain? Jujur aja dah. Kelas kita pasar malam, apa itu ya? Udah begitu, udah biasa aja hidup begitu. Udah nggak usah pakai begini pakai begitu. Hidup apa adanya, enak kayak orang dulu. Nggak usah pakai neko-neko yang agak hidup. Jadi biar kita tuh nggak puyeng-puyeng amat dalam hidup. Sama diri sendiri harus jujur. Begitu. Kita ini pengen masuk surga apa kagak? Apa kita nggak mau ibadah? Jujurlah sama diri. Begitu diri. Tiga doang disuruh jujur tuh. 3. Jadi jujur sama Allah, jujur sama diri sendiri. 3, jujur sama manusia. Manusia tuh banyak. Jujur sama Rasulullah, jujur sama ulama, jujur sama orang tua, jujur sama guru, jujur sama teman. Ini banyak. Kita harus jujur. Enak. Hidup tuh enak kalau jujur. Sama orang-orang harus jujur. Sama orang-orang. Apanya nih kita kalau sama orang-orang suruh jujur? 3. Sama orang-orang 3 aja kita. Apanya kudu jujur? 1, ucapan. Lidah kita kudu lempeng kayak Alif. Kalau ngomong jangan ngabur. Begitu. Jujur aja. Jangan bohongin diri. Jujur pada lidah kita. Ngomong kudu yang jujur. Meski dalam canda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada nenek minta didoain sama Nabi biar masuk surga. Nabi bilang kagak ada nenek masuk surga. Ya begitu. Jujur. Begitu. Orang surga mah isinya orang cakep-cakep, nenek udah metik. Tahu metik ya? Iya. Enggak ada giginya. Begitu. Begitu. Surga muda. Jujur. Meski dalam canda. Pada tutur. 2, jujur pada perbuatan. Apa itu jujur pada perbuatan? Perbuatan kita kudu selaras dengan perintah Allah dan mengikuti Rasulullah. Perbuatan kita, tindakan kita kudu selaras dengan apa yang dibimbing oleh Nabi. Jujur, apa manusia tuh? 3, jujur pada sikap. Namanya sidqun fil hal, sidqun fil amal, sidqun fil qaul. Sidq pada sikap kudu sama antara hati dan lidah kita, selaraskan semuanya lempeng. Jujur, enak kalau jujur. Lalu apa manfaatnya jujur itu? Kalau kita bersikap jujur, manfaatnya apa? 1, kata Nabi kepada Imam Ali, ya Ali usduq, Ali jujurlah engkau, sebab
wa in darraka fil ajil fa innahu yanfa'uka fil ajil. Jujur itu meski tidak enak, merugikan sama kita sekarang, tapi nanti ngenakin kita. Orang yang jujur itu enak. Hidup berbangsa bernegara yang dibutuhkan bukan orang pinter, orang jujur. Orang jujur enak. Kenapa? Yang korupsi itu bukan orang bodoh. Orang apa? Orang pinter, cuman enggak jujur. Jujur aja, manfaatnya banyak. Manfaatnya jujur itu banyak. Manfaatnya meski enggak enak, jujur itu tapi ujungnya enak. Mana manfaat jujur? Jujur adalah jalan yang menghantarkan menuju surga. Kata Nabi, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir wal birra yahdi ilal jannah. Lazimkan olehmu dengan kejujuran. Jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu menghantarkan Anda menuju surga. Maka jujur adalah jalan tercepat menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jujur. Kedua, jujur itu keuntungannya membebaskan diri daripada sifat munafik. Kata Nabi, ayatul munafiqi salasatun. Tanda-tanda orang munafik ada 3. Idza hadasa kata, apabila dia berbicara dia dusta. Maka kalau kita jujur, maka kita terbebas dari sifat munafik. 3, manfaat jujur, rezekinya makin berkah. Siapa orang yang pengen berkah rezekinya, jujur. Kata Nabi dalam hadis yang sahih, al-bayyi'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa fa in sadaqa wa bayyana burika lahuma. Orang yang jual beli itu diberikan hak khiyar, boleh jadi jual, boleh jadi beli, selama belum berpisah daripada majelis akad. Bila orang jual beli itu jujur, menjelaskan barang apa adanya, ori-ori, KW-KW, berkah. Maka jujur membawa kepada keberkahan pada rezeki. Jujur aja. Lihat tuh, kenapa warung-warung kita tergulung oleh reptil semacam Alfamart, Indomaret, apalah namanya. Karena mereka berdiri di atas kejujuran. Gua dagang, modal lu gak perlu tahu. Yang penting gua pengen jual sekian harganya, tuh sekian. Gua kasih diskon sekian. Mananya termurahnya sekian. Itu terbuka. Lu suka lu ambil, lu kagak suka jangan. Kejujuran. Maka beredar di mana-mana warung begitu. Hidup di atas kejujuran. Gak usah pakai tawar menawar. Gimana bang? Sekian. Ya Allah, jujur aja ya. Pakai jujur aja lagi. Modalnya aja belum dapat. Padahal untung belum banyak. Nggak usah pakai begitu bang, sekian. Kalau lo mau sekian, bang. Begitu. 10.000, 8.000 aja. Enggak apa-apa 8.000 kalau kamu ngambilnya sekian dus. Begitu. Tadi kan kita nggak ada yang diumpetin. Kayaknya bagi untung dah. Begitu. Mudah begitu. Kalau bohong udah ditandain, jangan. Jujur aja.
Dan jujur itu manfaatnya menenangkan jiwa. Jujur itu tenang, kata Nabi, fa inna sidqa tumanninatun wal kadhibu ribatun. Jujur itu membawa ketenangan. Ini contoh. Kita di rumah ama bini, berdua, nggak ada siapa-siapa. Anak lagi pada kagak ada, berdua doang sama bini. Di rumah ada yang ngetok pintu rumah kita, tok. Stres nggak kita? Hah? Kedengeran apa kagak ini? Aduh. Kita di rumah sama bini berdua. Anak kita nggak ada lagi pada sekolah, pada kemana? Berdua doang. Rumah kita ada yang ngetok pintunya. Kira-kira stres nggak? Hah? Stres nggak? Hah? Ada yang ngetok pintu rumah kita. Assalamualaikum. Kira-kira pusing nggak kita? Hah? Pusing. Hah? Pusing. Hah? Pusing. Pusing kenapa? Hah? Orang lagi hutang. Orang mau ngasih duit. Kita di rumah, saya balik deh. Kalau saudara begitu mau saya tukar dulu biar saudara paham. Kita di rumah berdua sama selingkuhan, begitu aja dah saya gantiin biar saudara melek. Tapi minta dijawab nih ngaji biar ngerti masalahnya, nggak boleh melongo doang. Kita berdua sama selingkuhan, diketok pintunya, stres nggak? Kenapa stres? Hah? Berdiri di atas ketidakjujuran, begitu. Bingung nggak? Bingung. Kita berdua sama bini ada yang ngetok pintunya, stres nggak? Kagak. Orang jujur. Fa inna sidqa tumanninatun. Kejujuran itu menenangkan jiwa. Biasa aja dia ngetok pintu, coba mah tengok ada siapa itu. Oh si fulan, oh dia mau bayar hutang, alhamdulillah. Buat bayar sekolah aja biasa. Nggak bingung. Kenapa nggak bingung? Jujur itu rahatun fil qulub, menenangkan pada jiwa. Tenang. Jujur. Di akhirat, ya Allah, banyak orang jujur masuk surga, selamat dari neraka. Orang yang jujur besar manfaatnya di akhirat. Banyak kalau mau mengupas tentang manfaat-manfaat kejujuran. Singkatnya, jujur itu pahit sekarang, ujungnya manis. Wala takdzib, Ali jangan bohong. Meskipun enak, ujungnya nggak enak. Bohong. Kita suruh jaga gardu, jaga pos ronda, malam Jumat Kliwon lagi, begitu. Iseng banget takut ada kunti, kita pukul. Maling kan mukul tuh beda antara kebakaran, ada maling, beda tuh orang kampung-kampung. Tok. Jadi orang lagi tidur keluar, mana malingnya, kemana larinya? Kita jawab, gua iseng malam Jumat sendirian. Begitu, ngeri kalau ada kuntilanak doang. Kurang ajar tuh, bohongin gua. Begitu, lagi nak tidur gua bangun. Jumat depan, bener giliran kita, bener ada maling. Kita ketok, keluar nggak orang? Keluar nggak? Kenapa nggak? Tuh, bohong, begitu. Bohong. Yang boleh bohong
bohong dapat ganjaran hanya pada keluarga saja. Kalau di rumah tangga sama istri, istri sama suami diajarin oleh agama kudu bohong, bohongnya dapat ganjaran. Itu aja yang boleh bohong dalam urusan rumah tangga. Itu mau diajarin sama agama bohong. Bini kita jelek, kita bilang cantik, bohong nggak? Iya, dapat ganjaran. Jangan jelek, bikin teh manis, jujur, bawa malapetaka. Minum dulu bang kalau batuk. Begitu, iya. Bini masak asin, udah gimana bang? Menu saya yang baru ini, nikmat jempol 2, padahal garamnya banyak. Jujur nggak tuh? Bohong, dapat ganjaran. Nikmat. Andai garamnya dikurangin, jauh lebih nikmat. Ngerti bini juga. Kalau kebanyakan garam, dengan bahasa begitu. Jangan jujur, bang cobain masakan neng nih, menu baru, dicicipin asin. Astagfirullah, gua mau dari pagi nih udah nyuci, nyapu, nganter bocah sekolah, masak, lu mau timbang garas, lu tau garas enggak? Lu menyelak, padahal disuruh nilai. Jujur, jadi ribut. Jadi asin jawabannya nih, nikmat. Bohong nggak? Dapat ganjaran. Begitu. Pokoknya nikmat kaya, dapat ganjaran. Kayak begitu. Ibu-ibu sama. Bagi duit sama lakinya kecil. Gimana mah? Maafin duit kecil. Enggak bang, gede banget ini. 20.000 gede. Ya Allah bang, bisa setahun bang. Buat apaan? Di kalender. Sampai 31 Desember. Benar nggak? Jadi jangan jujur ya. Kalau jujur habis. Jangan dalam rumah tangga. Boleh bohong, boleh. Bohong nggak apa? Nggak apa. Jadi kalau kurang garam, nikmat aja. Pergi aja ke dapur, ambil garam, udah gitu aja. Jadi udah nikmat aja. Goreng telur mata sapi kan cepet, gosong. Udah diem aja makan aja. Jangan dikomentari ya. Ketika anaknya nanya, ya kok telur gosong doyan? Anakku, ayah ini masya Allah paling doyan banget amat telur gosong. Tuh begitu. Sampai saat mau tidur anaknya masih bertanya, boleh ya nanya? Boleh. Bener ayah makan telur gosong tuh doyan. Begini anakku, ibumu mungkin rewel hari ini, adekmu minta susu, sini minta mandi, sini sampai goreng telur gosok, maklumin aja. Begitu. Laki model begini nih, demen nggak bu? Tuh demen banget. Gitu. Modal laki ibu kayak begini, nggak pernah ngomel-ngomel, cakep, maklum. Begitu. Jadi nggak apa. Kalau jujur repot. Jangan. Bang beli baju bulan depan sampai September. Kapan saya ngomong? Bulan depan ya Oktober lah. Kan bulan depan bukan September. Saya pikir bulan depan itu kan Agustus ngomong. Enggak, saya kan ngomong September, ngomongnya bulan depan. Oktober belum ada duit juga, bulan depan. Yang penting tenang.
Kejujuran itu baik, tapi nikmat nanti. Ada seorang suami pulang dari masjid ngaji malam Senin, diajarin sama kiainya, ama bini mah punya masakan dipuji, jangan kagak, ganjaran gede, mau asin ke, mau kurang garam ke, puji aja, jangan kata apa-apa, bisa perang Ukraina sama Rusia, puji aja. Itu si laki bener aja nurut sama kiainya, pulang ngaji, disediain makan sama bininya, opor. Habis makan dia kata, ya Allah mah nikmat banget masakanmu ini, luar biasa, ajib. Itu bini lagi duduk diri, sejak bujak gua kawin sama lu belum pernah muji masakan gua. Ini janda yang sebelah nih ngirim makan habis haul lakinya, lu puji. Salah, kudu sabar, kudu sabar, begitu. Emang begitu. Jadi jujur itu nggak enak, tapi ujungnya enak. Ujungnya, jangan bohong. Bohong itu enak, ujungnya nggak enak. Maka hendaklah kita menjadi orang yang jujur. Walladzi jaa'a bis-sidqi wa shaddaqa bihi faulaika humul muttaqun. Betul kan? Orang yang datang dengan kejujuran dan membenarkan dengan kejujuran, mereka itulah orang-orang bertakwa. Jujur adalah akhlak yang mulia. Jujur perilaku yang sudah mulai langka, kurang enak, tapi ujungnya kayak obat, pel pahit, ujungnya nikmat. Hendaklah kita berlaku jujur, bersikap jujur, bertutur jujur, karena kejujuran membawa kebahagiaan. Moga Allah berikan taufik dan hidayah, kita semua dimampukan oleh Allah menjadi pribadi yang jujur kepada Allah, jujur kepada diri sendiri, jujur kepada sesama manusia. Amin.